Selamat malam Kak, nama saya Feren dari kelas 12 MIA 2. Saya akan mempresentasikan mengenai topologi tree. Kita masuk ke dalam pengertian topologi tree. Nah, topologi tree merupakan kombinasi antara topologi bus dengan topologi star. Nah, ini gambar topologi bus dan ini gambar topologi star. Kombinasinya menjadi topologi tree. Nah, dalam gambar topologi tree ini ada kotak hijau yang saya tandai, itu merupakan topologi busnya, sedangkan lingkaran merahnya merupakan topologi star. Dan lingkaran biru yang besar merupakan topologi star dalam topologi star. Sekarang kita masuk ke dalam karakteristik topologi tree. Yang pertama, menggunakan kabel backbone. Nah, kabel backbone ini merupakan kabel utama sebagai penghubung dalam jaringan. Yang kedua, hub sebagai pusat kendali dan sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, mempunyai hierarki atau tingkatan. Dalam topologi tree, hierarki yang tertinggi adalah cabang, sedangkan ranting itu di bawah cabang. Nah, di sini ada lingkaran berwarna merah yang saya tandai, itu merupakan cabangnya. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan topologi tree. Yang pertama, cocok digunakan dalam jaringan yang besar karena mudah dibuat dalam bentuk cabang-cabang maupun ranting-ranting. Yang kedua, mudah mengidentifikasi kerusakan. Jadi misalnya ada salah satu node yang rusak, mudah untuk diketahui yang mana. Yang ketiga, node tidak saling mempengaruhi. Artinya jika ada salah satu node yang rusak, yang lain tidak terpengaruh. Yang keempat, merupakan jaringan point to point. Artinya informasi yang disampaikan langsung tersampaikan kepada tujuannya. Yang kelima, manajemen data sangat baik. Nah, ini karena dia merupakan jaringan point to point. Sekarang kita membahas mengenai kekurangan topologi tree. Yang pertama, jika hub rusak, maka semua jaringan akan rusak. Yang kedua, jaringan yang lebih tinggi mempengaruhi jaringan di bawahnya. Artinya jika jaringan yang lebih tinggi yaitu cabang ada kerusakan, maka jaringan di bawahnya tidak bisa digunakan lagi atau ikut rusak juga. Yang ketiga, aliran data sedikit lebih lambat. Nah, ini dikarenakan misalnya kita ingin mengirim data dari komputer satu ke komputer lainnya, data itu harus melalui hub terlebih dahulu, lalu melalui backbone, kemudian masuk ke dalam hub lagi dan masuk ke dalam komputer yang dituju. 4. Dapat terjadi collision. Karena misalnya ada banyak terjadi pengiriman data dan semuanya melalui backbone, maka dapat terjadi tabrakan di situ. Yang kelima, konfigurasi dan pemasangan kabel rumit. Nah, ini rumit karena topologi tree itu kan terdiri atas beberapa cabang dan ranting-ranting. Jadi kabelnya banyak dan pemasangannya susah. Yang keenam dan yang ketujuh, perawatannya sulit dan biayanya mahal. Nah, ini karena kabel yang digunakan sangat banyak. Demikianlah presentasi saya mengenai topologi tree. Terima kasih, Pak.